Halo semua, di sini saya akan membahas mengenai kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Profesi audit oleh akuntan publik belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat untuk menemukan kecurangan dan memastikan laporan keuangan akurat. Meskipun ada perubahan, masih ada kesenjangan antara apa yang diharapkan masyarakat dan apa yang dilakukan auditor independen. Masyarakat mengharapkan auditor dapat menemukan kecurangan dan memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar. Namun kenyataannya auditor masih fokus pada kecurangan yang mempengaruhi laporan keuangan. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap profesi audit dan laporan keuangan. Materi kedua mengenai mengenalkan standar audit untuk menemukan fraud dalam melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi kecurangan atau fraud. Praktisi harus memahami beberapa hal penting. Pertama, auditor tidak bisa memberikan jaminan menemukan kecurangan karena sifatnya yang dirancang untuk menghindari deteksi. Mereka hanya dapat memberikan keyakinan memadai berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan. Kedua, auditor harus mengikuti standar audit yang berlaku untuk menjamin pemeriksaan dilakukan secara profesional dan sistematis. Standar ini membantu auditor menjaga konsistensi dan objektivitas dalam pekerjaan mereka. Ketiga, jumlah fee auditor bergantung pada luasnya upaya pemeriksaan yang diterapkan klien. Semakin besar atau kompleks ruang lingkup pemeriksaan, semakin besar pula upaya yang harus dilakukan oleh auditor. Keempat, auditor harus bersedia memperluas jasa mereka dari tahap proactive review ke tahap pendalaman. Jika ada indikasi kecurangan, mereka harus siap melakukan analisis yang lebih rinci untuk mengevaluasi bukti-bukti dan mendeteksi adanya kecurangan dengan lebih akurat. Kemudian materi ketiga mengenai audit umum dan pemeriksaan fraud. Audit umum dan pemeriksaan atas kecurangan atau fraud memiliki beberapa perbedaan utama. Pertama, timing atau waktu. Audit umum adalah proses berulang yang dilakukan secara teratur dan berkala. Sedangkan pemeriksaan atas kecurangan adalah proses tidak berulang yang dilakukan setelah adanya indikasi kecurangan. Kedua, ruang lingkup. Audit umum biasanya terkait dengan data keuangan. Sedangkan pemeriksaan atas kecurangan memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik dan berdasarkan pada adanya indikasi kecurangan. Ketiga, tujuan. Audit umum adalah untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Sedangkan tujuan pemeriksaan atas kecurangan adalah untuk memastikan apakah kecurangan benar-benar terjadi dan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Keempat, sifat. Audit umum adalah tidak bermusuhan. Sedangkan sifat pemeriksaan atas kecurangan adalah bermusuhan karena harus menentukan siapa yang bertanggung. Kelima, metodologi. Audit umum terutama dilakukan terhadap data keuangan. Sedangkan pemeriksaan atas kecurangan dilakukan dengan memeriksa dokumen, menganalisis data eksternal, dan melakukan interview atau interogasi terhadap karyawan internal dan pihak ketiga lainnya. Materi terakhir mengenai pelajaran dari Report to the Nation. Pelajaran dari Report to the Nation dalam mendeteksi kecurangan atau fraud adalah bahwa deteksi kecurangan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Ini meliputi mengidentifikasi risiko kecurangan, memperluas akses informasi, meningkatkan kualitas audit, mengembangkan sistem pengendalian internal, memberikan pelatihan dan edukasi menggunakan teknologi, dan melakukan kolaborasi antara pihak-pihak terkait. Dengan menerapkan pendekatan ini, kecurangan dapat dideteksi dan dicegah secara efektif.